Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Andriansyah dengan NIM C1B022057 dari kelas R005 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan alat dan metode pengukuran kualitas yang dari berasal dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Langsung saja ke materi yang pertama, alat dan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas. Apa itu alat dan metode yang apa itu alat dan metodenya? Alat dan metode pengukuran kualitas merujuk pada instrumen, perangkat, atau teknik yang digunakan untuk menilai atau mengukur kualitas suatu produk, layanan, atau proses. Pengukuran kualitas ini penting untuk memastikan bahwa produk atau layanan yang disediakan memenuhi standar yang diinginkan atau diharapkan oleh konsumen atau pengguna. Ada banyak alat dan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam berbagai konteks, tergantung pada jenis kualitas yang ingin diukur. Berikut beberapa alat dan metode yang umum digunakan. Yang pertama ada survei dan kuesioner. Survei dan kuesioner adalah metode yang umum digunakan untuk mengukur kualitas dalam bidang seperti kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, dan penilaian produk atau layanan. Survei biasanya berisi pertanyaan terstruktur yang dirancang untuk mengumpulkan data tentang persepsi dan pendapat responden terhadap kualitas suatu produk atau layanan. Yang kedua ada skala Likert. Apa itu skala Likert? Skala Likert adalah jenis skala penilaian yang digunakan dalam survei untuk mengukur tingkat setuju atau tidak setuju responden terhadap pernyataan tertentu. Responden diminta untuk menilai sejauh mana mereka setuju atau tidak setuju dengan pertanyaan tersebut, biasanya dalam skala 1 hingga 5 atau 1 hingga 7. Yang ketiga ada tes kinerja. Tes kinerja digunakan untuk mengukur kualitas suatu produk atau sistem dengan cara menguji kemampuannya melalui fungsi-fungsi tertentu. Contohnya adalah pengujian perangkat lunak, di mana tes kinerja dapat digunakan untuk menilai seberapa baik perangkat lunak tersebut bekerja dalam situasi tertentu. Yang keempat ada pengukuran statistik. Pengukuran statistik digunakan untuk mengukur kualitas dengan menganalisis dan data kuantitatif. Metode-metode statistik seperti MEAN, median, standar deviasi, dan analisis regresi dapat digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola dan tren dalam data yang berkaitan dengan kualitas. Yang kelima ada teknik Six Sigma. Apa itu Six Sigma? Six Sigma adalah metodologi manajemen kualitas yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau proses dengan mengidentifikasi dan menghilangkan penyebab variabilitas atau cacat. Teknik ini menggunakan sejumlah alat dan metode statistik untuk menganalisis dan memperbaiki proses bisnis. Yang keenam ada pengukuran NPS atau Net Promoter Score. Apa itu NPS? NPS adalah alat yang digunakan untuk mengukur kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap suatu merek atau perusahaan. Responden diminta untuk memberikan skor dari 0 hingga 10 terkait dengan seberapa mungkin mereka akan merekomendasikan produk atau layanan kepada orang lain. Yang terakhir yaitu ada pengukuran kualitas layanan atau Service Quality Measurement. Apa itu metode seperti apa itu Service Quality Measurement? Service Quality Measurement adalah metode seperti SERQUAL atau digunakan untuk mengukur persepsi pelanggan terhadap kualitas layanan. Ini melibatkan pengukuran gap antara harapan dan persepsi pelanggan terhadap berbagai aspek layanan. Materi selanjutnya yaitu mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Bagaimana caranya mengidentifikasi masalah dan kualitas? Ya, mengidentifikasi masalah dan kualitas merupakan langkah kunci dalam memperbaiki produk atau layanan.
Berikut ada beberapa langkah yang dapat membantu Anda dalam mengidentifikasi masalah dalam kualitas. Langkah pertama yaitu analisis data. Periksa data yang tersedia untuk menumbuhkan pola atau tren yang mencurigakan. Hal ini dapat meliputi data pelanggan, data produksi, data penjualan, atau data lain yang relevan. Identifikasi apakah ada peningkatan dalam jumlah keluhan pelanggan, penurunan dalam penjualan, atau lonjakan dalam produk yang gagal. Yang kedua ada survei pelanggan. Melakukan survei pelanggan untuk mendapatkan umpan balik langsung dari pengguna produk atau layanan. Pertanyaan dalam survei harus dirancang untuk mengetahui kepuasan pelanggan, masalah yang mereka alami, dan area di mana produk atau layanan dapat ditingkatkan. Yang ketiga ada inspeksi produk atau layanan. Lakukan inspeksi langsung terhadap produk atau layanan untuk mengidentifikasi cacat atau kekurangan. Inspeksi ini dapat dilakukan secara visual atau menggunakan alat pengukuran yang sesuai tergantung pada jenis produk atau layanan yang dievaluasi. Nah, yang keempat ada analisis tren. Tinjau tren kinerja produk atau layanan dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi penurunan atau peningkatan yang signifikan. Peningkatan dalam jumlah produk yang gagal atau loncatan dalam tingkat keluhan pelanggan dapat menjadi indikator adanya masalah dalam kualitas. Yang terakhir yaitu ada benchmarking. Apa itu benchmarking? Benchmarking adalah bandingan kerja atau produk atau layanan Anda dengan pesaing atau standar industri untuk mengidentifikasi area di mana Anda mungkin tertinggal atau mempunyai masalah dalam kualitas. Perbandingan ini dapat membantu mengidentifikasi peluang perbaikan. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.